Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan kemajuan operasi militer khusus 16-22 Maret tahun 2024. Saat ini, Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran yang diluncurkan dari udara, laut, darat, dan tanpa awak terhadap fasilitas listrik, kompleks industri militer, pusat jalan kereta api, gudang senjata, wilayah penempatan pasukan AFU dan pasukan asing, tentara bayaran. Pemogokan tersebut mengganggu fungsi perusahaan manufaktur yang terlibat dalam penerbitan dan perbaikan senjata, perangkat keras militer, dan amunisi. Selain itu, peralatan dan senjata militer asing yang dikirim ke Ukraina dari negara-negara NATO telah dihancurkan, transfer cadangan musuh ke garis depan telah terganggu, dan AFU serta unit tentara bayaran di wilayah rekonstitusi telah dinetralisir. Semua target telah tercapai. Dari 16 hingga tanggal 22 Maret tahun 2024, sebagai tanggapan atas penembakan di wilayah Rusia, upaya menerobos, dan merebut pemukiman perbatasan Rusia, Angkatan Bersenjata Rusia melakukan 49 serangan udara berpresisi tinggi, termasuk rudal hipersonik Kinzhal, sistem rudal, dan serangan udara tak berawak kendaraan. Serangan tersebut menghantam pusat pengambilan keputusan AFU, infrastruktur lapangan terbang, bengkel perbaikan persenjataan dan perangkat keras militer, depot penyimpanan UAV, dan kendaraan permukaan tanpa awak, pangkalan dukungan logistik, serta wilayah penempatan sementara pasukan operasi khusus dan tentara bayaran asing. Di arah Kupiansk, unit-unit kelompok pasukan Zapad telah melawan Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kotliarovka, Brestovoye, Kislovka, Yagodnoye, Timkovka, wilayah Kharkov, Chervonaya, Dibrova, dan Nadia, Republik Rakyat Lugansk. 13 serangan balik kelompok penyerang dari Brigade Infanteri Bermotor ke-57 AFU, Brigade Mekanik ke-30 dan ke-32, serta Brigade Garda Nasional Ukraina ke-18 di dekat Sinkovka, wilayah Kharkov, dan Ternik, Republik Rakyat Donetsk telah berhasil dihalau. Kerugian AFU mencapai 400 tentara Ukraina, 3 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, 25 kendaraan bermotor, dan 19 senjata artileri lapangan. Selama seminggu terakhir, pejuang Ukraina berusaha menerobos wilayah perbatasan wilayah Belgorod dan Kursk. Semua serangan berhasil digagalkan oleh tindakan terkoordinasi dari pasukan penjaga perbatasan negara Rusia. Di arah Belgorod, lebih dari 3.000 prajurit Ukraina dan militan formasi teroris, 7 tank, 15 kendaraan lapis baja, dan 17 kendaraan bermotor Angkatan Bersenjata Ukraina telah dilenyapkan selama seminggu. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk telah membebaskan stasiun kereta api Alebastrovaya, Republik Rakyat Donetsk, dan memperbaiki situasi di sepanjang garis depan. 1 brigade serangan lintas udara, 1 brigade tank, 2 brigade mobil udara, 4 brigade mekanis, dan 3 brigade penyerangan Angkatan Bersenjata Ukraina, serta 3 brigade pertahanan teritorial telah diserang di dekat Razdolovka, Krasnoye, Andreyevka, Kleshchayevka, Kurdiumovka, Konstantinovka, dan Georgievka, Republik Rakyat Donetsk. 10 serangan balik dari Brigade Mobil Udara ke-46 dan ke-81 AFU telah berhasil dihalau di dekat Belogorovka, Krasnogorovka, dan Novomikailovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 1.885 tentara Ukraina, 6 tank, 13 kendaraan tempur lapis baja, 41 kendaraan bermotor, 17 senjata artileri lapangan, dan 9 depot amunisi lapangan. Di arah Avdiivka, kelompok pasukan Center membebaskan Orlovka dan Tonenkoye, Republik Rakyat Donetsk bekerja sama dengan penerbangan dan artileri. Serangan dilakukan terhadap tenaga kerja dan perangkat keras 7 Brigade Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Berdiji, Netailovo, Semenovka, Pervomaisku, Novogorodsku, Umansko, dan Ocheretino, Republik Rakyat Donetsk. 40. 2 serangan balik dari Brigade Mekanis ke-47, Infanteri Bermotor ke-59, serangan udara ke-78, dan Brigade serangan ketiga AFU telah berhasil dihalau di dekat Leninsko, Novobahmutovka, Orlovka, dan Podianoye, Republik Rakyat Donetsk. Lebih dari 2.195 tentara Ukraina, 2 tank, 21 kendaraan tempur lapis baja, 65 kendaraan bermotor, dan 28 senjata artileri lapangan telah dilenyapkan selama seminggu. Di arah Donetsk Selatan, kelompok pasukan Vostok membebaskan Mirnoye, wilayah Zaporozhye, dan meningkatkan posisi taktisnya di sepanjang garis depan. Selain itu, serangan dilakukan terhadap unit Brigade Garda Nasional Ukraina pertama,
Brigade Pertahanan Teritorial ke-127 dan ke-128 dekat Saharsku, Rovnopol, dan Uroshainoye, Republik Rakyat Donetsk. 5 serangan balik dari Brigade Infanteri Bermotor ke-72 dan ke-58 AFU telah berhasil dihalau di dekat Uroshainoye dan Vladimirovka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian AFU berjumlah lebih dari 935 tentara Ukraina, 3 tank, 11 kendaraan tempur lapis baja, 25 kendaraan bermotor, dan 7 senjata artileri lapangan. Di arah Kherson, pasukan Rusia menimbulkan kerusakan akibat kebakaran pada Brigade Penyerangan Mekanis ke-28, ke-65, ke-128, Brigade Pertahanan Teritorial ke-121 dan ke-126, Brigade Marinir ke-35 dekat Rabotino, Stepnogorsk, Shecherbaki, Stepnoye, wilayah Zaporozhye, Ivanovka, dan Nikolsku, wilayah Kherson. Kerugian AFU berjumlah lebih dari 330 tentara Ukraina, 22 kendaraan bermotor, dan 11 senjata artileri lapangan. Selama seminggu, pasukan rudal dan artileri serta kendaraan udara tak berawak truk telah menetralisir 9 peluncur Vampire MLRS buatan Ceko, 1 baterai pertahanan udara Iris-T buatan Jerman, 2 ANTPK-50 dan ANTPK buatan AS-36 stasiun peperangan kontra baterai, serta 4 stasiun peperangan elektronik Anklaven, Nota, dan Bukovel AD Ukraina. Sistem pertahanan udara Rusia telah menembak jatuh 1 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina selama seminggu, bersama dengan 2 rudal taktis Tokawu, 2 rudal permukaan ke permukaan yang dikonversi S-200, 156 proyektil HIMARS, Vampire, Grad, OH, dan Uragan MLRS, dan 992 kendaraan udara tak berawak. Totalnya ada 577 pesawat terbang dan 270 helikopter, 16.565 kendaraan udara tak berawak, 487 sistem rudal pertahanan udara, 15.572 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.252 kendaraan tempur sistem peluncur roket ganda, 8.490 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 20.057 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Kementerian Pertahanan Rusia